semuanya, selamat datang di channel Rinso Anti Galau. Jangan galau-galau karena di sini banyak banget akan menceritakan tentang spoiler film-film yang lagi hits atau yang akan datang ya. Nih, apalagi di bulan September ini banyak banget film-film yang berdatangan. Apalagi ini genre horor ada nih ya, banyak banget ya. Tapi yang akan kita bahas ini sekarang ada di film Sukma ya. Film Sukma sendiri disutradarai oleh Baim Wong yang merupakan karya keduanya setelah Lembayung ya. Film yang ditulis oleh Baim Wong sendiri serta Ratih Kumala penulis novel Gadis Kretek ya. Dan film ini juga tidak main-main loh. Dia menggarap sejumlah artis-artis besar seperti Luna Maya, Christy Hakim, Oka Antara, Pedri Nulir, Kimberly Ryder, Anna Jobling, Arsri Wulas serta banyak-banyak pemain-pemain handal lainnya ya. Film ini pastinya sangat dinanti-nantikan oleh sejumlah penonton atau penyuka horor ya. Nih, untuk sinopsisnya sendiri mari kita cek sebelum kita menceritakan sinopsisnya sendiri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku gak pernah selingkuh, Mbak. Ian masih anakku. Itu siapa? Halusinasi, Mas. Film ini dibuka oleh suasana rumah yang kuno dan di sebuah kota kecil. Kamera melayang menyusuri lorong gelap. Di ruangan tengah sebuah cermin besar berbingkai ukiran-ukiran kuno berdiri dan tertutup kain putih. Suara ririh seorang perempuan tua yang terdengar samar. Tubuh ini rapuh, aku ingin kembali muda. Aku butuh tubuh baru. Rumahnya tua ya, Mas? Meskipun tua, tapi kan harus terawat. Siapa yang ngerawat? Kepindahan keluarga Arini yang diperankan oleh Luna Maya serta suaminya Bima yang diperankan oleh Oka Antara dan kedua anak mereka Kiano serta Kenzo tiba di rumah itu. Mereka langsung disambut dengan hangat oleh penjaga rumah yang bernama Ibu Sri yang berwajah ramah tapi sorot matanya itu tajam sekali. Ibu Sri pesan, ada ruangan yang tak sebaiknya kalian sentuh, itu bukan untuk manusia biasa. Bima tertawa kecil, menganggap itu hanya sebuah mitos orang tua belaka. Hingga sebuah penemuan cermin pun tiba. Suatu sore, Kiano berlari ke loteng saat bermain petak umpat. Menyikap kain putih di sudut ruangan dan menemukan cermin kuno. Di balik pantulan, ia melihat seorang nenek tua yang berdiri di belakangnya tersenyum. Kiano menjerit. Arini datang, tapi saat menatap cermin hanya ada pantulan normal. Gangguan awal mulai datang. Malam hari, terdengar suara ketukan tok 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 dari arah loteng. Arini bermimpi melihat dirinya di cermin. Wajahnya tiba-tiba penuh keriput, rambut memutih, matanya kosong, dan terbangun dengan teriakan. Dan Bima pun terbangun, lalu mengatakan, "Kamu cuma capek, sudah tidur lagi." Kamu ngapain kesini, Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Hingga keesokan harinya, Arini bertemu dengan tetangganya yang bernama Hendra.
dikenal sebagai orang gila karena sakit skizofrenia. Tapi ia serius berkata, "Kamu sudah buka pintu, jangan biarkan dia keluar. Dia menginginkan tubuhmu." Arini bingung, sekaligus takut, tapi berusaha mengabaikannya. Hingga suatu saat ada hal yang janggal pun terjadi, yaitu rahasia Ibu Sri mulai terbongkar. Arini memergoki Ibu Sri yang sering berdoa depan cermin dengan bahasa Jawa kuno. Ia mendengar Ibu Sri berkata, "Tunggulah sebentar lagi, tubuh itu segera menjadi milikmu." Gimana sih Bang ini? Saya ngerasa sejak kami pindah dan ada cermin itu saya rasa ada yang janggal. Cermin di rumah ibu itu bukan cermin yang biasa. Kalau Ini mulai curiga, tapi belum punya bukti yang kuat untuk menentang Ibu Sri. Gangguan pun semakin meningkat. Anak-anak mulai aneh. Kiano berbicara dengan suara orang dewasa. "Ibu, kau cantik sekali. Tubuhmu akan menjadi milikku." Kenzo berjalan sambil menggenggam pecahan kaca dan matanya yang kosong. Hingga suatu malam, Bima pun melihat langsung bayangan nenek tua muncul di dalam cermin kamar mandi, sampai membuat ia terkejut. Akhirnya percaya bahwa rumah itu emang berhantu atau ada penunggunya. Sampai Arini hampir tertarik oleh tangannya sendiri dalam cermin saat ia sedang bercermin atau sedang membersihkan lote. Sampai saatnya Arini mendatangi Hendra dan ingin menanyakan kebenaran yang sesungguhnya. Arini pun menemui Hendra memohon penjelasan. Lalu Hendra menceritakan masa lalu dari rumah itu. Rumah itu dulunya milik seorang perempuan bangsawan yang takut menua. Ia membuat perjanjian dengan roh cermin untuk tetap muda. Ritualnya gagal. Roh terjebak di dalam cermin Ibu Sri adalah pengikut setianya, menjaga rumah itu sampai menemukan tubuh pengganti yang baru, yang sesuai dengan yang diinginkan. Dia memilihmu, Arini, karena tubuhmu kuat dan indah, kata Hendra. Sampai saatnya ritual penukaran jiwa. Malam bulan purnama, Ibu Sri menyeret Arini ke depan cermin. Arini dipaksa duduk, tubuhnya kaku. Di cermin, ia melihat dirinya berubah menjadi tua dengan cepat. Keriput, rambut memutih hingga giginya rontok. Ibu Sri mulai tampak lebih muda. Wajahnya kencang, sorot matanya berbinar. Anak-anak berteriak mencoba menghentikan tapi tak berdaya. Hendra menerobos masuk meski tubuhnya itu penuh luka akibat benturan dengan kekuatan gaib. Ia berteriak, "Hancurkan cerminnya, Arini, itu satu-satunya jalan." Dengan tenaga terakhir, Arini menjatuhkan lilin besar ke arah cermin. Cermin pun pecah berkeping-keping dan kelihatan cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Ibu Sri menjerit histeris, tubuhnya cepat menua, membusuk lalu roboh tak bernyawa. apa terjadi? Keluarga Arini pun berhasil keluar dari rumah tersebut. Mereka berkemas, bersumpah tak akan kembali lagi. Setelah mengalami serentetan peristiwa yang pahit. Dalam perjalanannya dengan mobil suasana yang tenang, Bima menghela napas yang lega. Arini memeluk anak-anaknya dengan erat. Itulah
itulah akhir cerita dari film Sukma, atau spoiler sedikit-sedikit tentang film Sukma tersebut. Nih, untuk yang kalian sudah nonton filmnya di bioskop, boleh komen dan ceritakan apa pengalaman kalian menonton film ini garapan Baim Wong yang kedua setelah film Lembayung. See you next time. Terima kasih bersama saya di Rinso Antiga. Jangan lupa like, comment, and subscribe.